Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa atas kesempatannya kita semua dapat bersama-sama di tempat ini. Pada kesempatan kali ini, topik besar yang akan kita bahas adalah terkait geliat kebangkitan industri dalam masa pandemi, yang dimana akan saya rangkap dalam sebuah subtema terkait kebangkitan salah satu industri manufaktur di dalam negeri, yakni industri manufaktur kimia dan farmasi. Untuk pembahasan lebih detail adalah terkait bagaimana substitusi impor bagi industri dalam negeri yang terkhususnya untuk industri manufaktur dapat dilakukan secara maksimal oleh seluruh industri di Indonesia, yang terutama pada kesempatan ini akan difokuskan untuk sektor industri kimia dan farmasi. Sebelum kita lebih lanjut ke dalam materi, kita akan melihat sebuah grafik nilai impor industri pengolahan non-migas per bulan Juni tahun 2021. Dari gambar grafik tersebut dapat kita lihat bahwa dari sektor industri farmasi, obat kimia, dan obat tradisional masih menyumbang angka sebesar 331 juta,41 US dollar. Yang namun apabila dibandingkan dengan sektor industri bahan kimia tidaklah begitu besar, yang dimana bahan kimia menyumbang angka paling tinggi yakni sebesar 2.264,31 US dollar. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa bahan baku dari obat farmasi sendiri pasti ada dari bahan baku bahan kimia. Pada masa pandemi COVID-19 ini, terkait dengan adanya kebangkitan industri, Kementerian Perindustrian telah menginisiasi kebijakan substitusi impor sebesar 35% pada tahun 2022. Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki neraca perdagangan nasional, terutama bagi bahan baku dan bahan penolong yang menjadi pokok utama dalam industri pengolahan nasional. Kebijakan substitusi impor memberikan kesempatan bagi industri dalam negeri untuk dapat tumbuh, berkembang, dan meningkatkan daya saingnya. Pendekatan yang dilakukan dalam kebijakan substitusi impor ini dari sisi supply meliputi perluasan industri untuk peningkatan produksi bahan baku dan juga bahan penolong untuk industri existing, peningkatan investasi baru, serta peningkatan utilitas industri. Sebuah alasan yang mendorong kami menekankan pada industri manufaktur farmasi adalah karena dapat kita lihat sendiri bahwa potensi dan dari kinerja industri farmasi saat ini, yakni pada masa pandemi COVID-19, sangatlah menonjol, di mana sesuai data yang diperoleh bahwa obat kimia dan obat tradisional serta industri bahan kimia dan barang kimia kian tumbuh positif sebesar 9,71% year on year pada kuartal 3 tahun 2021. Diketahui juga sesuai informasi bahwa pasar farmasi Indonesia tahun 2019 sekitar 88,3 triliun rupiah atau dapat dikatakan tumbuh sebesar 2,93% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, 76-80% kebutuhan produk obat nasional sudah mampu dipenuhi oleh industri farmasi dalam negeri. Saat ini, kami sedang bekerja keras untuk memacu investasi dan produksi dalam negeri guna menekan impor bahan baku obat. Kementerian Perindustrian juga berkomitmen untuk mendorong kemandirian industri farmasi sebagai sektor penting dalam menopang pembangunan kesehatan nasional melalui pengembangan industri bahan baku obat atau yang dapat dikatakan juga sebagai BBO. Saat ini terdapat 5 industri bahan baku obat di dalam negeri yang sudah mampu memproduksi bahan baku obat, termasuk salah satunya ialah PT Kimia Farma Sungun Pharmasophia atau KFSP. Industri farmasi formulasi siap menggunakan bahan baku obat hasil produksi dalam negeri dengan beberapa pertimbangan seperti keberlanjutan bahan baku obat, kesesuaian spesifikasi bahan baku obat, konsistensi bahan baku obat, kemudahan audit, waktu delivery, hingga harga barang yang bersaing. Dengan digunakannya bahan baku obat dari dalam negeri, baik obat tradisional maupun obat kimia lainnya, maka diharapkan bahwa biaya produksi
dari obat dan kimia tersebut dapat mengalami penurunan, yang dimana hal ini juga tentu akan mengurangi impor bahan baku dari luar. Untuk lebih lanjut, telah diterbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020 tentang ketentuan dan tata cara perhitungan nilai tingkat kandungan dalam negeri atau yang dapat disingkat dengan TKDN, produk farmasi. Melalui penerapan aturan ini, perhitungan TKDN produk farmasi tidak lagi memakai metode cost base, melainkan menggunakan metode process base, di mana kedua ini ialah terkait metode dalam menentukan biaya produksi. Dalam perhitungan nilai TKDN produk farmasi yang berdasarkan pada proses base dilakukan dengan pembobotan terhadap kandungan bahan baku active pharmaceuticals ingredients atau dapat disingkat dengan API sebesar 50%. Untuk proses penelitian dan pengembangan sebesar 30% dan untuk proses produksi sebesar 15%. Serta proses pengemasan sebesar 5%. Metode tersebut diharapkan dapat mendorong pengembangan industri bahan baku obat serta meningkatkan riset dan pengembangan obat baru serta berkontribusi terhadap akselerasi program pengurangan angka impor untuk mendukung kemandirian produksi obat. Dengan hal ini, maka saya mengajak bagi industri-industri dalam negeri, terutama industri farmasi, agar dapat menggunakan bahan lokal dalam meningkatkan kinerja industrinya. Terutama bagi industri farmasi, kami sebagai pemerintah sangat berharap bahwa kami dengan industri-industri farmasi di Indonesia dapat bekerja sama untuk mengupayakan bahan farmasi obat secara mandiri. Hal ini juga diharapkan dapat menurunkan biaya produksi dari produk yang dihasilkan setiap industri dalam negeri, di mana dengan menurunnya biaya produksi yang dalam hal ini terkait biaya bahan baku, maka industri-industri dalam negeri dapat memaksimalkan profit mereka, sehingga produk domestik bruto dari negara kita ini Indonesia dapat terus mengalami peningkatan. Serta dari sisi masyarakat, saya juga menghimbau akan lebih baik bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia apabila kita menggunakan produk-produk farmasi dalam negeri, khususnya saat ini yang menjadi topik dan krisis utama di Indonesia adalah besarnya biaya impor yang berpengaruh terhadap biaya bahan baku. Dengan demikian, hal tersebut dapat membantu industri-industri dalam negeri untuk dapat meningkatkan kinerja operasinya dalam industri dengan menggunakan bahan-bahan lokal yang ada di Indonesia. Demikian penyampaian saya pada kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih.